Malam itu hujan rintik membasahi atap kaca studio Denny Darko. Di atas meja kayu trem besi, sebuah lilin putih menyala redup. Denny menatap kamera dengan sorot mata tajam, seolah ada sesuatu yang begitu berat akan ia ungkap ke publik. "Saya tidak pernah main-main ketika berbicara soal susuk," kata Denny dengan nada pelan. "Tapi kali ini, saya harus buka tabir satu nama artis. Dewi Persik." Kisah ini bermula saat Denny diundang menjadi bintang tamu di sebuah acara off-air di Surabaya. Di sana, Dewi Persik tampil sebagai penutup acara. Ia menyanyikan lagu dangdut dengan gerakan lincah dan senyum memesona. Namun di balik sorak-sorai penonton, Denny menangkap sesuatu yang tak terlihat oleh orang awam. Ada asap tipis berwarna keemasan yang meleang-leang di sekitar Dewi Persik. Asap itu kadang membentuk wujud wajah tua bermahkota emas, menempel di tengkuk leher Dewi. Denny berkali-kali memejamkan mata, memastikan itu bukan halusinasi. Tapi semakin ia menajamkan batin, semakin jelas pula wujud tersebut. Setelah acara, Denny memutuskan untuk meditasi di hotel tempatnya menginap. Dalam kondisi trans, ia menembus energi gaib di sekitar Dewi Persik. Yang ia lihat sungguh di luar nalar. Dewi Persik rupanya memelihara sebuah susuk emas yang tidak hanya menempel di kulit, tetapi merasuk ke lapisan sukma. Susuk ini konon dipasang oleh seorang Nyai Sumiati, dukun pesugihan yang dikenal di kawasan Banyuwangi. Nyai Sumiati hidup di perbatasan Alas Purwo, tempat di mana kabarnya banyak orang mencari pesugihan pemikat lawan jenis. Susuk emas milik Dewi Persik berbeda. Ia tidak hanya membuat penampilan fisik selalu terlihat muda, tetapi juga menghipnotis jiwa orang yang menatapnya. Penonton konser, klien kontrak, bahkan lelaki-lelaki kaya, konon jiwa mereka separuh terikat pada energi Dewi Persik. Jadi kalau kalian pernah lihat penonton nangis histeris saat dia tampil, itu bukan cuma karena suara atau goyangannya, ujar Denny Darko dalam vlognya. Sebagian besar tertawan oleh pemikat jiwa ini, tapi di balik pesona itu, ada harga yang harus dibayar. Dari penelusuran Denny, susuk emas Dewi Persik memiliki kontrak gaib. Setiap purnama kliwon, susuk akan menyedot sedikit demi sedikit energi hidup pemiliknya. Itulah sebabnya, di beberapa penampilan tertutup, Dewi Persik pernah dikabarkan mendadak pingsan. Saksi dari para kru pun menceritakan suara aneh seperti ratapan wanita tua keluar dari ruang rias. Mereka sempat melihat Dewi Persik bicara sendiri di depan cermin sambil main kabut-kabiu rambutnya. Yang kalian lihat indah di panggung, di balik itu sangat mengerikan. Susuk emas memang memikat, tapi menagih nyawa perlahan, kata Denny. Dan saya mendengar sendiri suara makhluk penunggu susuknya memanggil tumbal. Dalam salah satu meditasinya, Denny mendapati bahwa susuk emas ini terhubung dengan cermin bertuah. Cermin inilah yang jadi media komunikasi antara Dewi Persik dengan sosok penunggu susuk. Denny sempat mendapatkan potongan video CCTV yang memperlihatkan Dewi Persik termenung di depan cermin hotel. Matanya kosong, tapi bayangannya di cermin tersenyum licik. Wajah bayangan itu tak lagi cantik, melainkan berubah menjadi perempuan tua bermahkota emas dengan kulit yang retok-retok seperti tanah kering. Sosok inilah yang disebut sebagai leluhur pemikat, arwah wanita zaman Majapahit yang semasa hidupnya terkenal sebagai penari istana sekaligus penyihir cinta. Menurut Denny, susuk emas semacam ini tidak bisa dicabut sembarangan. Jika tanpa ritual, penunggu susuk akan mengamuk dan membalas dendam pada keluarga sang pemilik. Dewi Persik konon sudah beberapa kali mencoba mencari paranormal untuk membuangnya, namun gagal. Sebab susuk ini sudah terikat dengan sumpah darah. Dalam penutup vlognya, Denny Darko memperingatkan, "Saya hanya membuka tabir. Sisanya kembali ke Dewi Persik sendiri. Kalau dia tak segera menebus perjanjian, susuk ini akan menagih tumbal jiwa yang lebih besar." Sejak video pengungkapan Denny Darko viral, banyak orang mengaku melihat penampakan bayangan emas di belakang panggung Dewi Persik. Beberapa penonton mendengar bisikan "ikutlah padaku" saat konsernya berlangsung. Bahkan beberapa fans berat Dewi Persik mendadak jatuh sakit tanpa sebab, seolah energi mereka tersedot dari jarak jauh. Denny Darko sendiri menutup ceritanya dengan ramalan menakutkan. "Jika suatu saat kalian melihat Dewi Persik tampil tanpa bayangan di cermin, itu tandanya susuk emasnya sudah menagih nyawa, dan di saat itu, tak ada yang bisa menolongnya." Setelah video pengakuannya viral, Dewi Persik mulai diteror mimpi buruk. Hampir setiap malam, ia bermimpi wajahnya berubah menjadi keriput, rambutnya rontok, dan kulitnya dipenuhi belatung emas. Yang paling menakutkan, di dalam mimpi itu, ia selalu melihat sosok Nyai Sumiati, dukun susuknya dulu, berdiri di bawah pohon beringin Alas Purwo, sambil memegang cermin retak rambut Dewi. Persik pun mulai rontok lebih banyak dari biasanya. Ia berkali-kali pingsan di ruang makeup. Dokter tak menemukan penyakit, tetapi Denny Darko tahu
Ini pertanda susuknya menagih tumbal sukma. Akhirnya, Dewi Persik sendiri yang menghubungi Denny, memohon dibantu ritual penebusan susuk. "Saya nggak mau tumbal itu nyawa saya sendiri atau keluarga saya," bisik Dewi, wajahnya pucat, suaranya gemetar. Denny setuju, tapi tempatnya harus di Alas Purwo, hutan angker perbatasan Banyuwangi, tempat Nyai Sumiati terakhir menanam paku susuk di tanah gaib. Malam purnama, mereka berangkat. Rombongan hanya terdiri dari Denny Darko, Dewi Persik, satu asisten pribadi, dan seorang penjaga kunci Alas Purwo yang bernama Mbah Wirio. Sebelum masuk gerbang, Mbah Wirio mewanti-wanti jangan sekali-kali menoleh ke belakang, meski mendengar nama kalian dipanggil. Kalau ada yang menepuk bahu, diam. Kalau cermin retak terjatuh, biarkan pecah. Mereka berjalan menembus kabut pekat, hanya obor damar yang jadi penerang. Angin malam membawa bau kemenyan busuk. Suara tangis bayi samar-samar terdengar di sela suara ranting patah. Dewi Persik gemetar. Sesekali memegangi lehernya sendiri. Di tengkuknya terasa panas seperti dibakar. Di jantung Alas Purwo, mereka menemukan pohon beringin raksasa berusia ratusan tahun. Akar pohonnya melilit seperti puluhan ular raksasa. Di bawah beringin, ada sumur tua yang dipenuhi air hitam bergelembung. Denny membuka kain kafan kecil berisi cermin bertuah milik Dewi Persik. Cermin itu sudah retak 3 bagian. Di permukaan kacanya menempel serpihan emas yang meneteskan cairan merah. Dewi Persik mulai merintih kesakitan. Tiba-tiba, dari balik batang beringin, muncul bayangan Nyai Sumiati. Badannya bungkuk, matanya putih, rambutnya menjuntai berlumur lumpur hitam. Ia menatap Dewi Persik tajam, lalu terkekeh. "Kau pikir bisa menebus tanpa harga, Enduk? Sukma sudah terikat." Denny menancapkan keris pusaka di depan sumur. Ia merapal mantra penolak tumbal, membaca ayat penutup gaib, lalu menetskan darah ayam hitam ke atas cermin retak. Bau amis langsung menusuk hidung. Dewi Persik disuruh duduk bersila di antara lingkaran garam. Perlahan, asap hitam keluar dari tengkuknya, berputar menjadi bayangan perempuan tua bermahkota emas. Sosok itu mendesis. Suaranya mirip 2 orang bercampur. Suara Dewi Persik dan Nyai Sumiati. "Aku lapar. Aku mau sukma." Mbah Wirio menaburkan bunga 7 rupa, lalu melempar kembang kantil ke bayangan itu. Sosok susuk menjerit, tangannya memanjang mencoba menarik rambut Dewi Persik. Beberapa helai rambut emas rontok ke tanah. Saat cermin bertuah disentuhkan ke tengkuk, Dewi Persik menjerit, kepalanya terasa seperti dibor. Darah menetes, bercampur serpihan emas cair. Sosok bayangan itu meronta, lalu tersedot ke dalam cermin. Ritual nyaris gagal saat cermin tiba-tiba bergetar hebat. Bayangan Nyai Sumiati melolong meminta tebusan. Denny dengan suara parau bertanya, "Apa yang kau minta?" Nyai Sumiati menjawab dengan bisikan berlipat-lipat, "Beri aku 1 pengikutnya yang rela gantikan jiwa." Dewi Persik memandang asistennya. Mata mereka saling tatap. Sang asisten menangis, namun mengangguk pasrah. Ia melangkah masuk lingkaran garam, dan sekejap asap hitam menyedot ke dadanya. Tubuhnya jatuh lemas, napasnya tersengal, lalu membisu. Matanya menatap kosong ke langit pohon beringin. Setelah ritual, susuk emas di tubuh Dewi Persik benar-benar rontok. Sermon Bird ditanam di sumur tua sebagai segelo gaib. Tapi Mbah Wirio berpesan, "Selama hidupmu tetap di jalur terang, susuk takkan kembali. Tapi kalau kau tergoda pesugihan lagi, ingatlah, sang penunggu akan menjemput. Tidak butuh undangan." Dewi Persik menangis di bawah pohon beringin. Denny Darko menutup upacara dengan doa penebusan. Sementara di kejauhan, suara lolongan Nyai Sumiati masih bergema, seperti tak pernah benar-benar mati. Sejak malam itu, Dewi Persik tak lagi tampil seberani dulu. Konon, beberapa orang masih melihat penampakan rambut emas beterbangan di cermin riasnya, seolah sisa susuk belum sepenuhnya mati. Dan Denny Darko pun menutup videonya dengan peringatan, "Jangan pernah bermain-main dengan susuk, karena pesona bisa memikat hati, tapi jiwa kalian taruhannya." Setelah ritual penebusan di Alas Purwo, cermin susuk emas milik Dewi Persik ditanam di sumur tua bawah pohon beringin. Mbah Wirio memasang pengunci gaib berupa tali pocong dan keris pusaka agar penunggu susuk tak bisa kabur. Tapi masalahnya, di dunia pesugihan, benda semacam ini adalah harta karun. Cermin susuk bukan sekadar barang gaib. Di dalamnya masih terkurung sisa energi pengasihan, penarik rezeki, dan sisa sukma sang tumbal. Kabarnya, sejak Denny Darko merilis videonya, beberapa pemburu pesugihan lintas pulau datang ke Alas Purwo, membawa sesajen, membayar juru kunci palsu, sampai merusak segel di sumur. Mereka rela membayar ratusan juta demi bisa mengadopsi energi susuk itu.
Rumor paling menyeramkan muncul dari penuturan seorang penambang pasir ilegal di sekitar Alas Purwo. Suatu malam purnama, ia mengaku melihat 4 orang bertudung hitam masuk ke area sumur beringin. Mereka membawa kendi tanah liat, pisau keramat, dan cermin rias bertulisan Jawa kuno. Ketika sumur digali, kabarnya asap emas kehitaman menyembur ke langit, memekik seperti suara wanita menangis. Di sela suara lolongan, terdengar suara lain. Rintihan asisten Dewi Persik yang jadi tumbal. Mereka tertawa senang. Tanda energi pengasihan itu berhasil dipindah ke kendi baru. Mbah Wiryo, juru kunci asli, menemukan sumur sudah kosong keesokan paginya. Keris pusaka tergeletak patah. Cermin susuk raib sejak pencurian itu. Muncul kabar di kalangan orang pintar. Siapapun yang memegang cermin susuk ini akan mendapat pesona luar biasa di awal. Dagangan laris. Penonton konser membludak. Pelanggan terhipnotis. Tapi siring. Waktu, mereka akan dihantui mimpi buruk. Melihat bayangan wanita tua bermahkota emas duduk di kepala mereka saat tidur. Denny Darko sempat mendapatkan info bocoran kalau pemburu susuk ini adalah kelompok spiritual dari Jakarta, Bali, dan Malaysia. Mereka menjual ulang jasa penempelan susuk ke selebgram pendatang baru. Konon, di beberapa daerah, pernah terdengar kabar penyanyi kafe tiba-tiba viral, lalu mati mendadak dalam kondisi tubuh menghitam. Diduga memanfaatkan susuk curian. Paling menyeramkan, Dewi Persik sendiri, kabarnya sering bermimpi, asistennya datang dengan mata bolong. Dalam mimpinya sang asisten duduk di depan cermin rias. "Kak, aku belum bebas. Orang-orang itu menukarkan aku lagi." Susuknya hidup di tubuh lain. Setiap kali mimpi itu datang, Dewi Persik akan demam tinggi. Kulitnya kembali memar kehitaman di tengkuk. Seolah-olah sisa kontrak gaibnya masih menempel, meski cermin sudah hilang. Dalam penutupan Off the Record, Denny Darko memperingatkan, kalau benar cermin susuk dicuri, maka setiap orang yang memanfaatkan energi itu akan menanggung kutukan Nyai Sumiati. Tubuh boleh menua, jiwa akan ditarik satu-satu. Tidak ada susuk yang gratis. Tidak ada pesugihan yang tidak menagih tumbal. Hingga kini, tidak ada yang tahu di mana cermin susuk emas itu disembunyikan. Beberapa rumor menyebut ada selebritas muda yang mendadak melejit pesonanya di dunia tarik suara, padahal dulunya tidak dikenal. Ada juga spekulasi kalau kelompok mafia pesugihan menjual serpihan cermin seharga miliaran, dibungkus sebagai jimat pesona bagi siapa saja yang berani membayar dengan jiwa. Dan Dewi Persik, sampai hari ini, setiap ia menatap cermin riasnya di ruang makeup, selalu ada bayangan lain di belakang pundaknya. Sejak cermin susuk emas Dewi Persik dicuri, rumor merebak bahwa serpihannya dijual terpisah. Denny mendapat info bahwa pembeli pertama adalah seorang pengusaha karaoke di Kuala Lumpur, Malaysia. Kabarnya, pria ini tiba-tiba jadi raja bisnis hiburan, malam hanya dalam 3 bulan, padahal sebelumnya bangkrut total. Namun sejak menyimpan serpihan susuk, tempat karaoke miliknya sering memancarkan aura aneh. Banyak tamu mengaku melihat penari panggung seperti Dewi Persik, menari sambil tersenyum, lalu menghilang. Beberapa tamu mendengar suara wanita tua berbisik di ruang karaoke VIP. Demi menelusuri jejaknya, Denny terpaksa menyamar sebagai tamu bisnis. Ia ditemani oleh Mbah Wiryo dan seorang mediator gaib yang bernama Kiai Rahman, paranormal Jawa yang pernah membantu membongkar praktik Nyai Sumiati di Banyuwangi. Malam pertama di sana, Denny mendengar sendiri suara tangisan asisten Dewi Persik. Suara itu datang dari balik cermin di toilet lantai 3. Kabarnya, serpihan susuk disimpan dalam altar mini di ruang penyimpanan karaoke. Konon altar itu dijaga dengan boneka pocong berjubah hitam. Isinya bukan sekadar kain, melainkan tanah kuburan dari Alas Purwo. Denny akhirnya bertemu si pemilik karaoke. Pria itu menolak memulangkan serpihan susuk. Ia percaya serpihan itu yang membuat bisnisnya hidup. Tapi di tengah negosiasi, lampu ruangan berkedip dan sosok asisten Dewi Persik muncul di cermin. Matanya bolong, mulutnya penuh tanah. "Bebaskan aku, kembalikan serpihan ini." Tiba-tiba, si pengusaha muntah darah. Dari mulutnya keluar serpihan kaca kecil berwarna keemasan. Seperti bersisik, Kiai Rahman merapal doa penutup gaib, menutup mulut pengusaha agar serpihan tidak kembali merasuk. Serpihan berikutnya ternyata beredar ke 3 orang lain. Seorang selebgram kosmetik Indonesia, dukun pemikat klien di Pattaya, Thailand, kolektor pusaka di Penang yang menampung artefak pesugihan. Denny dan Kiai Rahman berpacu dengan waktu. Mereka jalur ritual penarikan jarak jauh menggunakan gelang akar bahar sebagai kunci. Setiap serpihan berhasil diambil. Asap hitam berisi arwah tumbal menjerit, tanda kontrak gaibnya pecah. Setelah semua serpihan cermin susuk terkumpul, Denny membawa semuanya kembali ke pohon beringin Alas Purwo.
titik di mana susuk itu pertama. Dewi Persik pun datang lagi. Kali ini membawa foto asisten pribadinya yang jadi tumbal. Lingkaran garam dan bunga kantil dibentuk di sekeliling sumur tua. Serpihan cermin diletakkan di dalam kendi tanah liat yang sudah ditaburi air bunga. Mbah Wiryo berdiri di penjuru utara, Kiai Rahman di selatan, Deni di barat, Dewi Persik di timur. Di atas sumur, obor dama redup bergoyang tertiup angin. Doa pemurnian dibacakan. Cermin serpihan mulai bergetar. Asap hitam menyeruak, membentuk wujud bayangan Nyai Sumiati. Kali ini, wajahnya tampak membusuk, mahkota emasnya berkarat. Di sampingnya, samar-samar muncul sosok sang asisten. Mata hitam bolong, tapi wajahnya meneteskan air mata. "Ampuni aku, Kak. Aku cuma mau pulang." Deni meneteskan darah ayam cemani ke kendi. Asap hitam menjerit, lalu perlahan mereda. Wujud sang asisten bercahaya, menatap Dewi Persik sekejap, sebelum lenyap di telan cahaya purnama. Kontrak gaibnya pecah, tumbal bebas. Sementara Nyai Sumiati tidak sepenuhnya lenyap, ia terjebak di sumur tua. Sebelum tenggelam, ia berbisik, "Kalian boleh bebas, tapi setiap orang yang tamak akan mencariku lagi." Ritual pemurnian selesai. Dewi Persik pingsan di tempat. Deni menutup kendi dengan kain kafan dan menanamnya di dasar sumur. Mematri, segel agar tidak bisa dicuri lagi. Pohon beringin itu kini menjadi penjara gaib untuk sisa energi susuk. Deni Darko menutup perburuan panjangnya dengan satu pesan di vlog rahasia. Setiap serpihan pesugihan yang dicuri akan membawa kutukan. Siapapun yang mencoba memecahkan segel sumur, berarti siap menukar jiwanya sendiri. Sampai hari ini, pohon beringin alas Purwo tetap berdiri, menjadi gerbang antara dunia nyata dan perjanjian gaib. Dan siapapun yang tergoda pesona instan, hanya menunggu giliran untuk diburu. Sekian untuk mendapatkan kisah selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.